Kalian pasti pernah lihat atau dengar orang ini dari konten yang gak jauh-jauh dari Among Us. Hai Singham dan hai penonton semuanya, gue Eno Bening dan selamat datang lagi di Seputar Internet, di mana kita akan ngebahas segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia internet. Dan kali ini berita datang dari drama internasional mengenai Disguised Toast atau orang yang namanya Jeremy. Kalian mungkin gak asing sama dia karena dia dulu terkenal banget dari konten Among Us. Gue pribadi kenal dia bukan dari Among Us, melainkan pada saat gue main game kartu bernama Hearthstone. Yaitu game kartu pay to win banget yang udah gue keluarin puluhan juta dari Warcraft alias World of Warcraft dan sekarang gue tinggalin. Iya, sedih. Balik ke Disguised Toast yang di-cancel di internet dari sebuah akun di Twitter bernama Hope. Akun Twitter tersebut membeberkan secara detail permasalahan yang dihasilkan dari streamer terkenal ini. Beberapa di antaranya adalah rasisme secara online dan offline, bercandaan yang berlebihan, dan satu hal yang ilegal banget yang kalau dilakuin sama orang yang belum cukup umur, gue gak mau sebut katanya karena pasti channel gue akan bermasalah. Dimonetize mah gak apa-apa, ini bisa hilang kalau gue sebut nih. Jadi ya lu tahu kan maksud gue apa? Iya, itu. Tentu saja dari tweet ini banyak banget yang marah, panik, dan kesel sama Jeremy. Dan tidak sedikit juga kemarahan netizen ini dilampiaskan ke teman-temannya Jeremy alias para member OTV atau Offline TV. Buat kalian yang nggak tahu, Offline TV ini adalah kolektif para streamer yang terkenal, yang salah satunya mungkin kalian tahu ada Poki dan Jeremy yang lagi kena masalah, dan teman-temannya banyak banget di sana. Dan sebenarnya mereka juga banyak yang kena masalah. Tapi kali ini kita bahas Jeremy. Nggak sedikit yang minta dia dikeluarin dari Offline TV, nggak boleh diajak main lagi, dilarang nge-stream, dan muka dia dan teman-temannya dijadiin bahan bercandaan di internet. Ini pelik karena menyangkut rasisme dan masalah yang tadi gue nggak mau sebut itu karena takut channel gue kenapa-napa. Ditambah masalah ini keluar pas dia lagi naik-naiknya gara-gara konten Among Us. Dan ya, orang yang tadinya suka sama dia mungkin bisa langsung change of heart menjadi benci sama dia kalau baru kenal dia. Gak sedikit juga sih yang udah kenal lama, tapi ya mempertanyakan masalah ini. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah kecurigaan-kecurigaan akun Twitter Hope ini benar? Kalian sendiri yang akan nilai. Gue cuma bantu beberkan. Pertama, kecurigaan rasisme ini timbul ketika mereka lagi streaming You Love You Lose, sebuah konten yang basic banget dipakai sama berbagai macam YouTuber. Ketika dia membaca, mendengar, atau menerima sebuah jokes, kalau dia ketawa, maka dia dianggap kalah. Disguised Toast memilih bercandaan yang cukup ofensif, tapi bercandaan itu disensor di kontennya, namun tetap dikeluarkan dan berhasil membuat orang-orang cukup tergelitik. Dan hal itu dianggap rasis. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Bercandaan rasis berikutnya yang dilakukan secara offline alias tidak pada saat live streaming, yaitu ketika ada diskusi mengenai member baru di Offline TV. Dan Jeremy nyaut di situ, dia nanya, "Are they Asian?" atau apakah dia orang Asia? Dan hal itu dianggap rasis. Apakah rasis apa tidak? Gue akan bantu teman-teman untuk sekali lagi melihat foto Disguised Toast. Dan ya, dari fotonya sudah bisa kita lihat bahwa dia jelas-jelas adalah orang Polandia. Enggak lah, Asian. Dan dia juga sudah menjelaskan bahwa pertanyaan Asian ini muncul buat nanya aja iseng apakah dia Asian kayak gue, apakah dia orang Indo kayak gue. Tapi sepertinya netizen menganggapnya sebagai rasis. Kalau kalian, rasis apa enggak? Komen di bawah. Dan tuduhan berikutnya yaitu tuduhan yang perlakuan yang melenceng dan berbahaya dan bakal dipenjara kalau kalian lakuin ke itu, ya. Dinilai dari sebuah konten ngegambar, yaitu konten gambar-gambar. Kalian tahu kan game gambar-gambar, tebak gambar itu? Dia itu gambar alat reproduksi pria di badan orang yang kecil. Dan hal itu disinyalir sebagai bentuk dukungan dia terhadap tindakan tadi, pada dia main tebak gambar. Menurut kalian gimana? Apakah itu bentuk dukungan? Kalian yang tentukan, komen di bawah. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang dibahas kecurigaan-kecurigaan yang sebenarnya sampai sekarang tidak terbukti. Betul dia mengeluarkan bercandaan-bercandaan tersebut, tapi dalam konteks bercanda, tapi bukan berarti dia rasis. Dan kecurigaan-kecurigaan yang dibikin thread di Twitter ini ramai sekali, dan tentu saja terjadi cyberbullying yang tadi sempat saya singgung, ya teman-temannya diserang, dia sendiri diserang, dan lain-lainnya. Namun, thank God, udah selesai. Bahkan Disguised Toast juga udah bikin semacam respon. Gue males banget bilang kata klarifikasi terhadap kecurigaan-kecurigaan tersebut. Dan yes, kalian bisa aja komen sekarang di bawah kalau no, telat banget, ini udah terjadi bulan-bulan yang lalu. Yes, gue paham. Tapi menurut gue pelajarannya tidak akan pernah terlambat untuk kita diskusikan bersama. Yaitu adalah
dampak dari cancel culture. Sebelum gue berbicara panjang, gue nggak mau bilang bahwa gue akan belain semua orang yang punya followers banyak. Tapi bukan berarti dia punya followers banyak, otomatis dia orang jahat. Dan gak sedikit juga orang yang punya followers banyak memanfaatkan followersnya dan melakukan tindakan yang tidak baik. Tapi hal-hal kayak gini tuh mesti banget kita pikirkan sekali lagi sebelum melempar tuduhan. Apalagi makin manasin dengan, wah ayo respon, wah ayo Jeremy lihat nih, wah Jeremy dikatain, wah Jeremy dituduh, Jeremy apa lo bener segala macam. Dan lu pada ketika itu tidak terbukti tinggal hilang aja dari peredaran. Sedangkan orang yang dituduh masih mendapatkan dampaknya hingga kini. Ya mungkin nggak kerugian secara fisik, tapi mungkin kerugian waktu, emosional, dan lain-lain yang menurut gue ini terjadi. Kalau kalian masih belum sadar, cancel culture di luar sana tuh kenceng banget, dan gue sangat-sangat nggak setuju banget sama culture yang kayak gini. Kalau kalian lihat yang ini adalah contoh yang curiga tapi nggak berbukti. Ada juga tipe-tipe yang make bercandaan lama 7 tahun, 3 tahun, 4 tahun lalu terus dibawa ke sekarang, terus wah dia dulu rasis, ayo kita cancel dia sekarang gitu. Kenapa lu nggak cancelnya pas dulu? And people change. Banyak orang berubah pada masa tertentu. Dia mungkin jahat tapi sekarang jadi baik, atau mungkin menjadi lebih jahat. Intinya konteks matter, dan gua harap dari sini kita bisa belajar untuk nggak langsung ikut-ikutan pakai cara ini untuk membudidayakan cancel culture yang menurut gue kurang tepat. Don't get me wrong, sekali lagi gue nggak bilang semua orang berfollower pasti benar, semua yang di cancel pasti salah, pasti itu cancelnya adalah kecurigaan tanpa bukti dan lain-lain. Enggak, belum tentu, bisa jadi itu benar. Tapi gue mengajak kalian semua untuk kritis lagi dalam menerima informasi. Hanya karena dia bikin thread rapi di Twitter, belum tentu itu benar. Hanya karena dia berfollowers banyak, belum tentu dia pasti benar dan diincar cuma buat di cancel. Intinya kritisi dan belajar dari masalah ini sebelum masalah ini terjadi dan jadi kebiasaan di Indonesia yang menurut gua cukup menjijikan sih. Tapi gimana pendapat kalian tentang disguise toast yang kena cancel ini? Komen di bawah panjang lebar, gue mau bacain. Seperti yang kalian tahu, di internet itu perubahan cepet banget, dan mungkin kalian nggak bisa nangkep semua perubahan tersebut. Makanya gue udah siapin buletin seputar internet buat kalian baca-baca tiap minggunya. Kalian bisa baca langsung di karyakarsa.com/enobening atau bahkan berlangganan. Maka dari itu gue mau ngapresiasi teman-teman yang berlangganan Karya Karsa gue selama ini dan terus mendukung gue untuk terus menulis buletin-buletin Karya Karsa gue. Sekali lagi, kalau kalian mau berlangganan, kalian bisa ke karyakarsa.com/enobening. Jangan lupa informasi mengenai sosial media itu selalu cepat berputar. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan nyalain notifikasinya dan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu tentang masalah disguise toast atau Jeremy atau anak-anak offline TV. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, karena gue juga nggak sedikit diskusin mengenai hal-hal yang kayak gini. Dan gue harap kalian bisa belajar dari konten hari ini, dan untuk kita semua, stay clean and sound.